Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Sabrul Fridolin Masitanggang dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Isam dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Raisa Agung dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Tiara Nadira Zahra dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Edana Safinia dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Sabita Safazianka dari kelompok 1. Selamat menyaksikan. Wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mewawancarai Bapak sehubungan dengan usaha konveksi yang Bapak wawancarai. Ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang proses produksi, tantangan, serta strategi dalam menjalankan bisnis konveksi. Kami berharap yang meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dan wawasan. Oke. Boleh ya teman-teman semua, perkenalkan nama saya Kasdi Salmanji selaku pemimpin di konveksi ini. Selanjutnya apa yang mau ditanyain? Bapak menjadi apa jenis bisnis Bisnis ini kalau ngomongin jenis lebih ke bidang manufaktur. Jadi bagaimana suatu pemrosesan dari bahan baku setengah jadi menjadi produk jadi dalam output pakaian. Nah, pakaian yang kita produksi itu ada beberapa hasil. Yang pertama ada outerwear, terus sama celana sebetulnya. Cuma kita sekarang berfokus lebih ke outerwear. Apa sih outerwear itu? Jadi lebih ke produk jadi seperti jaket, sweater. Nah, itu sih kita lebih fokus ke dua itu. apa strategi Om agar bisnis ini berkembang? Strategi yang pertama dilakukan itu bagaimana mencari dan menjaga stabilitas output, karena dalam bisnis itu yang paling penting adalah perputaran, baik itu dari perputaran produk sehingga akan mempengaruhi cash flow, dan di mana ada perputaran uang di sini. Jadi bagaimana untuk menjaga pengembangan, pertama kita harus bikin stabil dulu. Nah, setelah stabil kita baru kembangkan bertahap, tidak langsung ekspansi besar-besaran, tapi sedikit demi sedikit. Sederhananya misalkan kalau hari ini kita bisa produksi barang 10, besok 20, besoknya 30, terus perlahan sampai mendapatkan titik maksimal. Nah, itu barulah tantangan berikutnya akan dijalani. Apa saja yang diperlukan untuk membangun bisnis ini? Yang diperlukan untuk membangun bisnis ini ada dua sudut pandang sih sebenarnya. Yang pertama, kita bisa mengangkat dari permintaan pasar, terus kita tangkap, atau lebih ke skema bagaimana kita memproduksi produk. Yang ditanya apa? Alat-alat. Lebih ke teknis produksinya. Ya, kalau untuk menjalankan di sini juga kita butuh mesin ya. Yang pertama, mesinnya tergantung kita mau buat apa. Mesinnya mesin jahit, yang pasti itu yang pertama. Yang kedua, support untuk bagaimana barang ini bisa diaplikasikan untuk beberapa part yang ada di barang, gitu, seperti mesin bordir, mesin zigzag mungkin. Tapi utamanya mesin jahit sih. Kalau nanya mesin mah, atau gimana pertanyaannya? Ya. Udah cukup jelas ya? Jelas. Apa motivasi Om dalam menjadi pedagang? Motivasinya karena memang cita-cita dari kecil pengen jadi pengusaha sih sebetulnya itu. Terus karena saya senang sama pakaian bagus, saya pengen bikin sendiri. Awalnya itu doang. Terus ternyata ada nilai gitu di sini tuh, ada nilai bisnis dan ekonominya. Kenapa nggak saya mengajarkan sesuatu yang saya suka gitu? Jadi saya bikin pakaian bagus untuk saya, tapi juga saya jualan buat orang lain gitu. Sederhana. Apa cara Om dalam membangun kepercayaan dengan pelanggan? Dengan pelanggan, yang pertama kita harus tahu kebutuhan pelanggan itu apa. Nah, terus kita cari solusi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Sebenarnya itu dari situ pendekatan. Nanti kita tahu nih, misalkan mereka butuhnya apa sih,
kita butuh barang, misalkan barangnya apa, jaket, permasalahannya selama ini apa, nah kita solusikan di situ. Jadi sebenarnya bisnis itu lebih ke service ya, service terhadap konsumen itu nomor satu. Yang kedua, bagaimana ekspektasi konsumen itu bisa sejalan dengan apa yang kita kerjakan. Di mana tempat membeli bahan-bahan baku dalam bisnis Om? Bahan baku sendiri sebetulnya kita bisa belanja di toko terdekat di tempat usaha kita itu. Untuk apa sebetulnya? Untuk mengefisiensi anggaran. Kalau misalkan kita untuk usahanya di Bandung, beli barangnya di Jakarta, yang pertama waktu, kedua ongkos kirim. Jika belum tentu, hanya kita melihat kita, karena kita base di Bandung, kita belanja di Bandung. Tapi ada beberapa kali juga kita belanja di pabrik. Di mana saja cabang-cabang produksi Om? Cabang-cabang produksi di Sejambe ada, di Pakegar ada, di Soreang ada, Pangalengan ada, Sumedang ada, gitu sih. Di mana Anda memulai usaha ini? Kalau memulai usaha ini sebenarnya saya lebih ke melanjutkan, karena sebelumnya orang tua yang bikin, terus saya lanjutin dan saya kembangkan. Jadi usaha generasi kedua. Dalam satu buah produk biasanya berapa banyak waktu yang dibutuhkan? Untuk satu buah produk kurang lebih sekitar rata-rata 4 jam. Di mana biasanya Anda mendapatkan orderan atau produk? Saya dapat orderan itu dari klien-klien saya. Didapat dengan cara ya mungkin marketing secara komunikasi digital dulu ya awalnya, riset pasar juga, terus saya samperin ke kantornya, udah gitu. Karena bisnisnya bukan bisnis to end user konsumen, tapi lebih ke B2B. B2B itu sederhananya jual beli yang dilakukan antar dua perusahaan. Partanya partai besar, gitu. Bukan kayak user, jadi bukan B2C. Kapan Anda memulai bisnis? Saya melanjutkan bisnis ini tahun 2016. Berarti kurang lebih sekitar berapa tahun yang lalu tuh? 8 tahun yang lalu. Maka Anda membagikan tips berdagang yang selama ini Anda gunakan, dan menurut Anda apa kunci utama kesuksesan dalam berdagang? Yang pertama jujur. Yang kedua kita harus punya tim yang solid. Itu kuncinya 2. Itu aja sih. Misalnya kerja keras. Siapa yang mendirikan bisnis itu? Yang mendirikan bisnis ini cikal bakal awalnya itu orang tua saya, namanya Pak Muhammad Eli, panggilannya Mumu. Siapa yang Terlibat kalau dari segi manajemennya itu ada orang tua saya dan saya sebenarnya, dibantu sama teman-teman gitu. Ada tim produksi, ada tim jahit, ada tim podcasting juga gitu, sama tim marketing. Jadi yang terlibat dalam di sini suatu apa ya, aktivitas yang dipegang oleh beberapa tim sebenarnya banyak. dalam sehari berapa lama waktu Om berjualan, kemudian seberapa banyak Om berjualan? Per hari ya, per hari itu kita kerja dari jam operasional itu dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam, rata-rata kurang lebih segitu. Perharinya sekarang kita rata-rata bisa menghasilkan kurang lebih 200 piece produk. Mengapa bisa berpikir untuk membangun bisnis usaha konveksi ini dibanding usaha-usaha lainnya? Karena berpacu pada 3 sektor utama yang dibutuhkan di dunia ini. Yang pertama sandang, yang kedua pangan, yang ketiga papan. Nah, saya lebih cenderung menyukai
sandang gitu. Jadi saya senang sama ayam, makanya saya dikonveksi gitu sederhananya. Apalagi? Bagaimana usaha ini dimulai? Kalau boleh tahu, kira-kira berapa modal pertama yang kamu keluarkan? Bagaimana perusahaan ini bisa dimulai? Yang pertama, karena ada permintaan pasar, itu yang pertama. Yang kedua, kita bikin skala produksi untuk memenuhi permintaan pasar tersebut sih. Sebenarnya kalau modal relatif sebenarnya. Dulu ini pertanyaannya untuk bikin konveksi yang sederhana atau bikin konveksi yang besar? Tahap sederhana dulu. Tahap sederhana. Sebenarnya kita butuh satu mesin jahit misalkan gitu ya. Satu mesin jahit, satu orang marketing, QC satu orang, misalkan 3 orang. Ya, kurang lebih kalau tempat punya sendiri 10 juta cukup untuk alat-alat. Nah, itu untuk modal kerja itu biasanya tergantung dari proyek yang didapat gitu. Fluktuasi tergantung. Kalau mau bikinnya cuma buat 100 piece ya 100 dikali modal. Kalau mau bikinnya 1000 piece ya dikali modal. Bisa dari mulai 10 juta sampai ratusan juta bisa. Miliaran juga bisa. Tergantung skala usahanya seperti apa. Bagaimana tahapan produksinya? Tahapan produksinya yang pertama, kalau kita ngomongin produksi atau bagaimana bisnis ini berjalan. Produksi, yang pertama kita melakukan proses persiapan bahan baku dulu yang pertama. Nah, setelah bahan bakunya udah ada, kita proses. Yang pertama kali dilakukan adalah pembuatan pattern pola. Nah, setelah pola beres, nanti kita cutting atau biasa dibilang potong, ya. Jadi dipotong dulu kainnya. Setelah dipotong, itu ada proses lanjutan. Nah, proses lanjutannya bisa bordir atau bisa sablon, tergantung dari aplikasi. Kecuali bikinnya polos. Kalau polos ya bisa langsung dijahit. Tapi kalau nggak polos, ya berarti kita harus bordir atau sablon dulu nih biasanya. Nah, setelah komplit, baru naik ke mesin jahit. Nah, dari mesin jahit diproses lah, dijahit ya, sewing. Nah, itu dari dijahit, di QC. Gitu. Setelah di QC, packing, baru dikirim. Sederhananya kayak gitu. Bagaimana cara Om untuk bersaing di dalam bisnis ini? Bersaing dalam bisnis ini itu harus bisa melihat apa kekuatan kita, apa kelemahan kita. Itu dulu yang pertama. Nah, dari situ bagaimana kita bisa bersaing dengan kompetitor gitu. Jadi yang dilawan banyak sih. Kalau saya sendiri lebih ke bagaimana saya bisa memberikan banyak solusi untuk klien saya. Balik lagi itu. Jadi kalau semakin banyak service yang bisa saya kasih, cenderung juga kita akan bisa menang gitu. Dengan ya, kekuatan kita gitu. Bagaimana kekuatan kita bisa menutup kelemahan kita gitu. Jadi bisnis itu yang paling penting analisis. Itu untuk bersaing. Bagaimana rancangan atau harapan untuk mendapatkan bisnis ini? Rencananya pertama yang harus dilakukan saya ya. Pertama saya harus menjaga target penjualan sales per bulan. Yang pertama stabil. Yang kedua harus terus mengembangkan sedikit demi sedikit. Ya, rata-rata target saya itu 10% per tahun peningkatannya. Itu yang saya jaga. Kedua, harus menjaga tim tetap solid karena percuma kita punya, kalau dalam kasus saya gitu ya, orderannya banyak tapi timnya nggak ada, nggak akan bisa kerja itu. Jadi dua marketingnya harus jalan, produksinya harus diperkuat gitu.